Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel saya, channel Kanan Istri, channel yang membahas mengenai hobi, game, senapan angin, burung, kemudian local food, apapun itu. Saat ini di depan saya ada satu buah senapan angin jenis PCP tabung dural OD38, dan saya ingin membahas mengenai first impression mengenai ketika saya membeli dan menerima senapan angin ini. Terus terang, ketika saya membeli senapan ini, saya membeli dengan harga cukup murah berbanding dengan harga yang ada di pasaran. Saat itu saya beli dengan harga 1.850.000 untuk senapan ini, belum termasuk aksesorisnya. Dan kemudian saya beli juga untuk pompa PCP-nya yang 3 stage senilai 450.000. Kemudian saya beli tali sandang, dan kemudian ada tasnya juga. Kemudian saya kena ongkir dan kena biaya packing juga ya. Kalau nggak salah totalnya itu sekitar 2.700.000-an. Dan untuk harga segitu itu adalah harga yang cukup murah berbanding dengan harga di tempat lainnya ya. Karena di tempat lainnya itu untuk harga senapan only mungkin ada sekitar di harga 2.700.000 sampai sekitar 3 jutaan lah ya untuk jenis PCP tabung dural OD38 ini, senapan only. Nah, terus terang sebagai informasi awal bahwa senapan ini saya beli di bulan Februari ya, tahun 2025, dan sebagai background bahwa saya bukanlah dealer ataupun mengetahui mengenai senapan angin sebelumnya. Jadi ketika di awal bulan Februari itu saya ada review YouTube, kemudian saya terkesan mengenai senapan angin, dan kemudian saya melihat banyak dari review YouTube ataupun dealer-dealer di YouTube, dan juga menemukan mengenai penjual online ya yang ada di YouTube mengenai senapan angin. Saat itu memang banyak pilihan ya, ada yang murah, ada yang sekitar 800 sampai 1 jutaan ya, atau kemudian ada yang sekitar 1,8 sampai 2 jutaan, ada yang kemudian juga yang 3 jutaan, ada juga yang di atas itu. Nah, saat itu memang saya sebagai pemula tertarik dengan senapan yang murah dulu ya, tapi tentunya bisa diimbangi dengan fungsional dan kualitas yang ada. Jadi pilihan saya saat itu saya memilih untuk senapan PCP jenis tabung dural ini ya, yang OD38. Nah, tentunya dengan background saya yang bukan dealer, memang saya mengalami kekurangan informasi ataupun knowledge mengenai senapan angin, tapi saya berusaha sebanyak mungkin ya, sebisa mungkin mengetahui dan memahami mengenai fungsi dari senapan angin ini. Jadi pilihannya saat itu jatuh pada senapan ini ya. Nah, ketika saya mendapatkan senapan angin dengan harga 1.850.000, apakah worth it atau tidak? Saya bilang worth it karena senapan ini di penjual itu bisa dibilang cukup murah. Tapi di lain pihak saya bilang tidak juga. Kenapa tidak? Saya akan jelaskan backgroundnya. Nah, tentunya para dealer pemula seperti saya sebelum membeli senapan angin harus betul-betul memahami dari fungsi, kualitas ataupun mekanisme senapan angin itu ya. Karena saya membeli tabung PCP, tentunya saya mendalami mengenai apapun yang berkaitan dengan tabung PCP ini ya, dari fungsinya, dari mekanismenya, kemudian dari apakah ini akan membebani atau tidak ketika saya memegang dari senapan angin. Saat itu saya merasa cukup
punya knowledge ya untuk membeli senapan angin. Tapi ternyata dengan harga 1.850.000 ya, first impressionnya adalah ketika saya menerima dan membuka paket ya, saya ada beberapa kekecewaan ya yang saya dapatkan. Yang pertama yang langsung saya impresnya adalah ini bagian ini bisa dibilang cukup kasar untuk digenggam. Jadi saya terus terang tidak nyaman dengan bagian ini ya, bagian handle ini. Itu yang pertama. Kemudian di perjalanannya saya memakai senapan angin ini seminggu kemudian, dan saat memakai saya tidak ada kendala. Ketika setelah di hari itu saya pakai, saya posisi tekanan itu ada di 1000 PSI karena saran dari para pediler dan penjualnya adalah memang itu tekanan angin minimal itu untuk disimpan sebesar 1000 PSI. Jadi teman-teman, ketika saya ingin memakai senapan angin ini untuk yang kedua kali ya, posisi dari tekanan angin ini di manometer itu sudah menunjukkan angka 0 alias kosong ya. Saat itu saya pompa sampai 1000 PSI, dan ketika saya cek kok ternyata turun tekanannya itu cepat sekali gitu. Saya lihat menurun sedikit, kemudian saya lihat menurun lagi ke 950-an mungkin ya. Saya tunggu, kemudian turun lagi ke angka 900 ya. Tapi saat itu saya belum sadar juga, saya pompa lagi sekitar 200 atau 300 PSI lah gitu ya. Kemudian saya tunggu lagi, ternyata menurun lagi sampai ke 1000. Nah di situ saya baru wah, ada apa ini ya? Ada apa? Saat itu saya bersama teman, kemudian saya melakukan pengecekan di senapan angin ini. Kemudian saya cek dengan memakai air sabun ya. Cek air sabun di sekitaran sini. Ternyata di sini terdapat rembesan angin ya. Terus terang saat itu saya betul-betul kecewa. Kenapa? Karena senapan ini saya belum pakai lama gitu. Belum saya pakai 6 bulan atau 1 tahun gitu ya. Tapi kenapa sudah terjadi perembesan angin di sini. Kemudian saya lihat dari review YouTube bahwa di sini adalah drat seal di antara tabung ini ke bagian bodi belakang ya. Saya coba pompa tapi tetap tidak berhasil. Kemudian saya videokan dari kejadian ini untuk rembesannya saat itu, dan kemudian saya kirimkan kepada penjualnya. Keesokan harinya saya coba bongkar dari senapan ini setelah saya lihat dari reviewer para dealer ya, bagaimana cara membongkar senapan ini, dan ternyata saya tidak berhasil membongkar bagian ini. Padahal kalau saya lihat dari reviewer para dealer dan penjual, membongkar bagian drat ini tidak terlalu sulit. Artinya tidak membutuhkan tenaga yang terlalu besar-besar amat, tapi memang perlu teknik tersendiri ya. Dan saya laporkan juga kepada penjualnya mengenai hal ini, dan saya terus terang saat itu saya meminta kejelasan dari penjual kenapa hal ini bisa terjadi. Saya tunggu berapa hari, mungkin sekitar 3-4 harian lah. Saya tunggu selama beberapa hari, dan saat itu baru ada jawaban dari pihak penjual yang menyatakan bahwa mungkin sealnya mengalami robek. Nah, saya bingung juga kenapa senapan yang baru dipakai sebanyak 2 kali ya, 1 kali sudah terjadi
robek seal. Dan robek seal itu saya dapatkan dari bengkelnya penjual ya, dari bengkelnya penjual yang menyatakan bahwa mungkin terjadi kerobekan. Nah, kemudian saya membawanya ke bengkel senapan angin yang ada di daerah saya, dan bengkel itu mengalami kesulitan, betul-betul kesulitan membongkar dari bagian ini. Kemudian oleh bengkel saya itu dibongkar ya, dan dicek. Ternyata dicek dengan memakai air sabun, ternyata terjadi perembesan yang tadi saya bilang di sini, dan kemudian di depannya juga di sini. Ya. Ternyata ada 2 bagian yang mengalami kebocoran seal. Dan kemudian saat itu dibongkar, ya, dan ternyata setelah dibongkar, seal di bagian sini dan seal di bagian sini, pemasangan ini itu melipat. Jadi kalau seal yang berbentuk bulat, ya, itu dia masangnya nggak rapi. Jadi masangnya, kalau teman-teman bedealer yang pernah tahu dan pernah membongkar bagian dalam seal ya, bagian yang terdapat coakan itu, seal karetnya itu masangnya itu terlipat gitu. Jadi yang satu melintir ke kiri, yang satu melintir ke kanan gitu. Jadi tidak full membulat gitu ya. Nah, itu bukan hanya yang ini aja yang terlipat, bagian yang depan pun ini terlipat juga. Terus terang saya begitu kecewa, bukan mengenai masalah harga dari biaya servisnya, tapi mengenai kualitas bengkel yang memasang bagian ini. Seperti kita para dealer semuanya ketahui bahwa seal pada sebuah senapan angin PCP ya, seal adalah bagian yang terpenting yang menyangkut mengenai keselamatan diri kita ya, amat sangat penting, karena itu menyangkut mengenai mungkin nyawa kita ya, diri kita. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saat itu ya, ketika pemakaian yang saat itu mungkin kedua kali, andai kata saya pompa maksimal ya, mungkin di 2000 sampai 2500 PSI, atau saya isi tekanannya memakai tabung scuba ya, dan kemudian terlanjur saya genjot di 2500 PSI, kemudian ternyata terjadi kebocoran dan kemudian meledak, saya nggak bisa membayangkan bagaimana akibatnya. Nah, jadi itu review saya mengenai kenapa senapan angin yang murah, saya berpikiran tidak worth it ya untuk dibeli, karena ada resiko yang harus kita tanggung. Nah, itu tadi review saya mengenai bagian tabung. Tapi untuk review dari fungsional dan mekanisme untuk yang lainnya tidak ada masalah. Ya, semua bekerja dengan baik. Ya memang, tapi ada beberapa bagian yang mungkin lah itu ada yang serat, ada yang misalkan dari granel ini mungkin serat ya. Ketika ditarik itu agak serat, ya itu kembali lagi kepada diri kita untuk merawat ataupun istilahnya memberikan oli ya. Tapi secara fungsional senapan ini bekerja dengan baik, di luar dari case untuk yang seal tabung ini ya. Di luar dari senapan oli ini, tentunya saya juga lengkapi dengan teleskop ya, karena senapan angin ini bisa senapan angin ini memang harus dipasang teleskop ya, karena mungkin dipakai untuk range-nya antara 30 sampai 30 meter ke atas ya gitu.
Kemudian saya berikan peredam juga, karena senapan PCP apabila tidak memakai peredam tentunya kan akan menimbulkan suara yang besar ya. Sebagai informasi bahwa ada review dari para youtuber, senapan PCP ini bekerja atau memberikan tekanan ketika ditembakkan itu di 900 sampai 1000 PSI ya. Terus terang saya pun belum pernah mengukur tekanannya. Nanti suatu saat nanti saya coba akan review ya mengenai hal ini. Nah, satu hal yang betul-betul menjadi perhatian bagi diri saya adalah ketika membeli satu senapan yang murah ya, dan itu ketika terjadi kendala, maka solusi dari hal itu tentu saat itu saya tidak terus terang tidak ingin mengembalikan senapan ini untuk diservis ke penjual. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, saya harus packing ulang, kemudian saya harus mengirimnya juga. Walaupun dari informasi dari penjualnya bahwa senapan mereka memberikan garansi, dan saya yakin lah baru sekitar 2 minggu baru dipakai, penjual pasti akan memberikan garansi. Tapi terus terang saya udah terlanjur kecewa ya dengan kualitas dari penjual itu. Sebagai informasi di sini bahwa saya tidak ingin menyebutkan nama penjualnya karena ya itu saya bagaimana ya, tidak etis lah ya untuk hal itu gitu. Tapi sebagai informasi bahwa laras dari panjang senapan ini ada di panjangnya 65 cm ya. Kemudian di sini juga ada peredam ya, yang mungkin teman-teman bisa mengira-ngira sendiri lah. Ini mungkin pada tahu, para bediler semua ya, peredam dan senapan ini siapa penjualnya gitu. Tentunya dengan teman-teman semua memiliki senapan angin jenis PCP ya, ada beberapa aksesoris yang mungkin bisa teman-teman tambahkan juga ya. Di sini ada teleskop, saya pasang dengan teleskop standar ya, 624 kali 50. Kemudian ada peredam juga. Nanti kita akan review terpisah ya, di video terpisah mengenai fungsionalnya, baik itu teleskop ataupun peredamnya. Dan kemudian mungkin kita akan review juga mengenai keakuratan dari senapan angin ini. Kalau untuk keakuratan dari senapan angin tidak ada masalah, tidak ada kendala. Jadi ya memang senapan PCP ini berfungsi dengan baik ya. Terus terang saya suka. Secara tampilan, terus terang saya lebih suka tabung dural ini berbanding dengan tabung gocap, karena secara look ini terlihat lebih ringkas ya berbanding dengan tabung gocap yang besar di sini. Tapi memang untuk tabung dural ini sebagai kita ketahui bahwa memang kita betul harus hati-hati dalam menggunakannya, dan merawatnya, karena memang banyak kejadian tabung dural ini meledak ya. Nah, mungkin case ini bisa terjadi juga di saya apabila saya terlanjur kaprah menggenjot ketika terjadi hasil kendala. Apabila saya genjot mungkin akan terjadi seperti itu. Untungnya saya masih dilindungi ya oleh kuasa, sehingga tidak terjadi kendala ataupun musibah lah. Itu saja teman-teman, first impression dari saya, atau kita bisa bilang sedikit review lah ya bagi pemula seperti saya di bidang senapan angin, dan sedikit sharing juga mungkin ya
bagi pemula yang mungkin ingin membeli senapan angin agar mudah-mudahan bisa mengetahui informasi dan masukan dari saya ini ya, untuk lebih berhati-hati bagaimana sebaiknya kita membeli atau mendapatkan senapan angin yang baik. Jadi harga yang murah belum tentu jelek, dan harga yang mahal pun mungkin belum masuk di kantong kita. Jadi mungkin bisa disikapi dengan baik mengenai kualitas dan harga oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam beriman.